Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan proses tentang glikolisis. Nah, pada tahap glikolisis ini sebenarnya ada dua fase. Yang pertama adalah fase investasi energi, di mana fase investasi energi ini sel menggunakan ATP ya. Jadi sel ini menggunakan 2 ATP. Kemudian fase penggunaan energi ini akan dibayarkan pada fase yang kedua, yaitu fase pembayaran energi. Pada fase pembayaran energi ini nantinya dihasilkan 4 ATP, namun ketika dibayarkan energi sebanyak 2 ATP, sehingga hasil neto nantinya atau hasil bersih dari produk glikolisis yaitu 2 ATP, kemudian 2 pirufat dan 2 NADH. Untuk proses lebih lengkapnya dari tahap glikolisis ini, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ini pada tahap pertama, jadi glukosa memasuki sel dan disfosforilasi oleh enzim heksokinase yang mentransfer gugus fosfat dari ATP ke gula. Kemudian pada fase berikutnya, yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya yang fosfofruktokinase ini, enzim ini mentransfer gugus fosfat dari ATP ke gula, menginvestasikan satu lagi molekul ATP dalam glikolisis. Sehingga sejauh ini 2 ATP telah digunakan. Nah, pada tahap keempat, aldolase ini membelah molekul gula menjadi 2 gula berkarbon 3 yang berbeda, yakni dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat yang merupakan isomer satu sama lain. Kemudian pada tahap kelima, isomerase mengkatalisis perubahan dapat balik antara kedua gula berkarbon 3. Nah, pada tahap ke-6, ini triosa fosfat dehidrogenase, enzim ini mengkatalisis 2 reaksi berturutan sambil memegang gliseraldehid 3-fosfat pada situs aktifnya. Pertama-tama, gula dioksidasi melalui transport elektron dari H+ ke NAD+, sehingga nantinya akan membentuk NADH. Ini merupakan reaksi redoks. Reaksi ini sangat eksergonik dan enzim tersebut menggunakan energi yang dilepaskan untuk melekatkan gugus fosfat ke substrat yang teroksidasi, membentuk produk yang berenergi potensial yang sangat tinggi. Selanjutnya pada tahap ke-7, glikolisis menghasilkan beberapa ATP melalui fosforilasi tingkat substrat. Glukosa fosfat, gugus fosfat yang ditambahkan dalam langkah sebelumnya ditransfer ke ADP melalui reaksi eksergonik, dan setiap molekul glukosa yang masuk ke glikolisis pada langkah ke-7 ini menghasilkan 2 ATP.
Karena setiap produk setelah langkah pemecahan gula, ini pada langkah 4 dikalikan 2, ini maksudnya, ini pada tahap 4 ini dikalikan 2, sehingga 2 ATP diinvestasikan untuk mempersiapkan gula agar bisa dipecah. Hutang ATP ini sekarang telah terbayar. Kemudian pada tahap ke-8, fosfoglisiromutase enzim ini merelokasi gugus fosfat yang tersisa, mempersiapkan substrat untuk reaksi berikutnya. Kemudian pada tahap 9 ini enolase. Enzim ini menyebabkan ikatan ganda terbentuk dalam substrat dengan mengekstraksi satu molekul air menghasilkan fosfoenol pirufat. Selanjutnya reaksi terakhir, glikolisis menghasilkan lebih banyak ATP dengan cara mentransfer gugus fosfat dari fosfoenol pirufat ke ADP. Karena langkah ini terjadi 2 kali untuk setiap molekul glukosa, maka 2 ATP pun dihasilkan. Sehingga secara keseluruhan, glikolisis menggunakan 2 ATP. Glikolisis pada awalnya menggunakan 2 ATP dalam fase investasi energi, kemudian menghasilkan 4 ATP pada fase pembayaran energi, sehingga diperoleh neto sebanyak 2 ATP. Jadi hasil akhir dari proses glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Demikianlah penjelasan dari glikolisis ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.